Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa a'in ya karim wa anta fatan bi rahmati ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai yang asabi ya. Asamin. Sekarang asamin. Bukan maksudnya kemarin loh, kemarin. Tapi tempat terakhir itu ya. Jadi saya review sebentar bahwa untuk merefresh ya, supaya tidak lepas dari keterangan sebelumnya bahwa adab dzikir itu sangat dipertimbangkan sekali dalam dunia ketorikohan, khususnya para ulama-ulama sufi ya, kayak Hadratus Syekh itu sangat mempertimbangkan terhadap adab-adab dzikir gitu ya. Lah kenapa kok demikian? Karena dzikir yang tanpa disertai adab itu sangat sedikit sekali kemanfaatannya. Jadi banyak dzikirnya, cuman sedikit manfaatnya karena tidak disertai dengan adab. Jadi Hadratus Syekh itu menurut riwayat ya, dulu ketika saya masih ngaji dengan Yai Musyafa itu, Hadratus Syekh itu tidak mempertimbangkan banyaknya amal, tapi lebih kepada mempertimbangkan kesungguhannya dalam beramal. Jadi yaitu gitu, yaitu tidak melihat kuantitas tapi lebih mempertimbangkan kualitas. Jadi yang penting itu keestuan kesungguhannya, meskipun makanya di kitab Ihya itu, bahwa amal di kitab Ihya juz 1 itu Imam Ghazali mengutip sebuah keterangan ya, keterangan dalam Ihya itu bahwa amal yang paling terbaik itu bukan dari segi banyaknya, tapi dari segi kesungguhannya. Jadi meskipun toh sedikit, tapi kok ditemani justru itu yang lebih baik. Lah makanya kayak dulu di kitab yang Ramadan itu saya ngaji itu Tajul Arus itu ya, Tajul Arus itu kayak gitu kan, ibaratnya amal banyak tapi tanpa disertai adab, dengan sedikit amal tapi disertai adab itu laksana orang menghadiahkan kepada raja sebuah peti. Petinya itu banyak sekali. Ini perbandingannya ya. Jadi kan saya ulangi bahwa suatu amal atau dzikir yang tanpa disertai adab itu sangat sedikit sekali kemanfaatannya. Nah, itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau itu mengibaratkan bahwa orang yang banyak amalnya tapi sedikit kekhusyuannya, sedikit adabnya, itu laksana menghadiahkan 100 peti kepada raja, namun isinya kosong, hampa, zong. Dibandingkan orang ibadahnya sedikit, dzikirnya sedikit, tapi sedikit itu ditemani, diestoni, itu laksana hanya menghadiahkan 1 peti, namun peti itu berisi berlian. Kira-kira 100 peti yang isinya kosong dengan 1 peti yang isinya berlian meskipun kecil, itu lebih diterima mana? 1 tapi berisi berlian, kualitasnya terbaik. Ya, kayak gitu. Ibaratnya sama lebih melindi waktu sak truk taruh emas sak gram. Hah? 1 truk krek itu loh. Lebih simpel mana? Emasan atau kalau mungkin harganya sama ya, 1 truk dengan 1 gram ya, atau misalkan emas 1 truk tapi dengan 1 berlian misalkan ini. Kerikil jumlahnya 1 truk dengan 1 berlian. Kira-kira lebih milih mana? Sedikit tapi kualitasnya terbaik itu loh. Makanya Hadratus Syekh itu dalam keterangan dulu guru saya
bahwa tentu saja itu tidak apa namanya, tidak lebih mementingkan pada aspek kesungguhan dalam ibadah, tidak terlalu hanya mengajar banyak saja, tapi lebih pada keestuan kesungguhannya. Nah, kemudian lah, karena dunia thariqah, ilmu thariqah itu, orang-orang sufi tasawuf itu adalah salah satu gini, ada beberapa metode ya dalam Islam itu ya. Ini sedikit wawasan ya. Dalam Islam itu ada beberapa metode. Ada yang diistilahkan metode burhani, ada yang namanya metode cara berpikir ya, cara burhani, ada irfani, ada satunya itu burhani, irfani, sama bayani. Kalau orang belajar fikih, usul fikih, itu metodenya bayani, karena mengandalkan teks. Teksnya mana? Berarti bayani itu harus ada dalil lah, mudahnya gitu. Kalau orang fikih itu kan dalil, ada dalilnya mana. Kemudian kalau misalkan apa namanya, orang usul fikih itu dalilnya mana, teksnya mana, berdasarkan apa referensinya. Ini metode apa, cara berpikir menggunakan aspek apa, bayani, bayan, ada penjelas. Bayan itu maknanya apa, penjelas. Ada yang menggunakan metode apa namanya, bayani, satunya irfani, satunya bukan, satu sebelumnya itu burhani. Burhani itu rasio, berpikir akal. Berpikir akal, kayak filsuf, betul, filsuf muslim. Kemudian teologi, ilmu kalam atau ilmu akidah, dia membuktikan Allah itu ada pakai rasio akal. Nah, ini namanya apa, burhani. Nah, ada yang namanya irfani. Irfani itu adalah metode dengan cara rasa, perasaan. Nah, inilah yang digunakan oleh para ulama sufi, ulama thariqah itu menggunakan metode apa? Irfani ini. Banyak menggunakan, kalau bahasa kerennya intuisi. Bahasa kerennya intuisi. Nah, makanya dirasakan, makanya makanya kita mengajar, belajar kitab tasawuf dari kemarin itu kan lebih mengedepankan apa, rasa kan kemarin itu. Jadi tasawuf itu sudah tidak hitam putih, tapi lebih kepada rasa. Kayak misalkan gini, misal ya, jenengan itu makan saja, atau misalkan perempuan lah, taruhlah perempuan itu sebetulnya misalkan bangun atau ya mandi cukup tidak sebetulnya itu, cukup kan, mandi kemudian keluar itu cukup nggak? Cukup dari secara dasar cukup nggak? Cukup kan harusnya kan, tapi kan nggak nyaman kalau nggak ada solek terlebih dahulu, bersolek terlebih dahulu ya toh? Atau misalkan jenengan mandi tok cukup kan janjane mau keluar itu, tapi kan nggak enak kalau nggak pakai parfum. Nah, ini kan lebih mengedepankan nilai rasa, enak ebi lah gitu. Itu ranah thariqah tasawuf itu kayak gitu, mengedepankan apa, rasa. Makanya nah, adab itu termasuk rasa. Jenengan dikiran nggak khusyuk itu nggak masalah sebetulnya, itu tetap apa, insya Allah tetap diterima. Dikiran la ilaha illallah, apa baca sholawat atau baca apa, nggak dirasakan itu ya boleh-boleh saja, tapi masalahnya itu nilai manfaatnya banyak atau sedikit gitu toh ya, sebetulnya itu. Nah, sudah tidak lagi benar atau salah, tapi baiknya bicaranya gitu. Oke, jadi adab itu dibagi menjadi 3. Adab sebelum yang sudah kita bahas ada 5. Kemarin kita bahas adab ketika zikir, masih separuh ya, masih sampai ke 8. Saya ulangi yang ke 8 karena 8 itu penting ya. Yang ke 7 ya. Yang ke 7 kemarin itu dalam adab berzikir, karena kemarin waktunya kepotong ya. Jadi dalam adab berzikir yang ke-7 itu adalah ketika hendak zikir, ketika berzikir itu bayangkan sosok guru berada di hadapannya, Jadi misalkan mengejamkan mata. Jadi dalam adab berzikir itu bayangkan ada di depan sampean itu ada guru mursyid. Kalau taruhlah misalkan orang mengikutnya thariqahnya Hadratus Syekh, ya bayangkan sosok Hadratus Syekh. Kalau orang mengikut thariqahnya Buluti, ya bayangkan ya Buluti. Misalkan ada orang ikutnya thariqahnya
Abah Anom Suralaya misalkan, ya Abah Anom, atau misalkan Buya Kurtubi, ya Buya Kurtubi, dan seterusnya. Itu digambarkan lah, karena gini, jenengan kalau misalkan dikir tiba-tiba langsung nggak melalui perantara, kira-kira bisa usul nggak? Misal gini, kita itu kelas ecek-ecek, kita itu santri kecil-kecil ya, sholat ditunggoni pengurus sama nggak ditunggoni pengurus, kira-kira lebih anteng mana? Ditunggoni ada pengurus ya kan, atau ditunggoni mbak-mbak ya kan, ada yang ngobrak. Ibaratnya kayak gitu, kita itu masih kelas anak-anak, perlu adanya yang nunggoni, ada yang ngawasi. Nah, makanya pentingnya apa, sosok guru mursyid, menghadirkan sosok guru mursyid supaya kita itu merasa apa, ada yang mengawasi. Kalau ada yang mengawasi, setidaknya sungkan. Nah, maka pemikirannya akan terkonsentrasi. Jadi bayangkan saja dalam sebelumnya ada yang kasus Hadratus Syekh itu, dalam perjalanan zikirnya itu, di hadapannya kayak Hadratus Syekh itu nunggoni kita, kayak Hadratus Syekh itu ngawasi kita kayak gitu. Lah nanti terus jangan dilepaskan itu, bayangan terus. Kok misalkan sudah sampai jenengan itu mulai koneks ya, dapat apa ya, koneksi zikirnya mulai khusyuk, lama kelamaan hilangkan itu bayangan sosok guru mursyid itu, hilangkan. Jangan berhenti pada membayangkan sosok guru mursyid, tapi dinaikkan lagi. Taruhlah biar ben mudah ya, kalau misalkan kita ikut tarekannya Hadratus Syekh, jangan kalau sudah mulai konek khusyuk ya, terus jangan ya, kebayangan sosok Hadratus itu mulai dihilangkan. Jangan apa? Jangan berhenti di situ ya. Paham maksudnya? Paham enggak? Kan gini, bayangkan Hadratus Syekh. Untuk permulaan, kalau misalkan sudah jenengan mulai koneksi mulai khusyuk, mulai hatinya mulai panas gitu ya, mesinnya mulai panas, mesin hatinya itu lama kelamaan hilangkan, dinaikkan lagi levelnya. Bayangkan misalkan jenengan di hadapan jenengan ada Rasulullah, sampai nanti Rasulullah dihilangkan, jenengan seakan-akan itu berada di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya kayak gitu. Sebagai apa? Jembatan, batu loncatan ya gitu loh. Dan makanya kalau kita tiba-tiba dikir nggak bisa sulit. Nah, makanya perlunya apa? Ada membayangkan sosok guru mursyid. Ya kayak anak kecil tadi itu. Kayak anak kecil tadi gambarannya. Anak kecil kalau ditunggoni lebih anteng. Nah, kayak gitu. Nah, adab yang satu ini, para ulama sufi mengatakan ini adab paling penting di antara adab-adab yang lain. Makanya jangan bayangkan sosok guru. Tapi kalau sudah khusyuk, jangan berhenti di bayangan sosok guru, lanjutkan terus. Karena membayangkan itu, atau istilahnya robitoh, nah istilahnya ya, istilah dalam tarekat namanya apa? Robitoh itu maknanya, robit itu maknanya perantara. Nah, karena ini perantara itu kalau sudah selesai ya hilangkan. Nah, kayak gitu. Kayak misalkan gini, jenengan mau pergi ke mana, Simpang 5, nggak tahu arahnya, pakai apa? Google Maps. Kan perantara, tapi kalau misalkan jenengan sudah hafal jalannya, masa pakai Google Map? Hilangkan kan? Nah, kayak gitu. Lah, kalau misalkan jenengan kok bisa khusyuk tanpa menggunakan perantara guru mursyid, boleh saja, nggak usah robito, itu nggak apa-apa. Langsung saja, nggak apa-apa. Ya kelasnya wali-wali itu langsung koneks, nggak perlu apa? Nggak perlu apa robito, nggak perlu adanya apa membayangkan sosok guru karena sudah koneks, langsung saja. Kayak orang mau pergi ke Simpang 5 tapi langsung sudah tahu jalannya gitu loh, bisa dipaham? Nggak perlu Google Maps. Kalau kayak kelasnya kita yang nggak tahu arahnya, perlu apa namanya? Mapsnya itu adalah sosok guru mursyid itu, bisa dipaham ya? Nah, gambarannya kayak gitu. Oke. Lah, dengan sosok guru mursyid itu nanti akan dibantu. Rohaniyahnya guru mursyid itu akan membantu menarik hatinya seorang murid, dikirnya itu ditarik sehingga sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi, ada yang barengi dikirnya itu, tidak sendirian, ada yang mengawal, ada yang membimbing. Itu yang ketujuh. Athaminu utawi kang kaping 8 iku asidku temen itu sungguh-sungguh fi dzikri ing dalam dzikir,
bi ayastawiya kelawan yen to padha indahu ing dalam sandinge wong apa asiru tingkah sepi wal alaniyatu lan tingkah rame fihi ing dalam dikir. Adab yang kedelapan itu konsisten dalam keseriusan, entah dalam keadaan sepi orang sedikit maupun banyak, orang sedikit maupun banyak tetap apa konsisten serius. Kira-kira gini lah, kalau misalkan apa namanya dikirnya itu ketika apa? Ketika jamaah kok dikiran, namun ketika nggak jamaah malah nggak dikiran, ini namanya tidak ada konsisten. Ya di tingkah samar maupun ramai tetap apa? Konsisten sama ya. Semangatnya itu sama, semangatnya sama. Ada yang lihat sama nggak ada yang lihat apa semangatnya sama. Ya kayak sampean gitu loh, sampean misalkan taruhlah mungkin ada yang merasakan, taruhlah misalkan ada sosok apa membaca atau apalah atau orang yang tampil atau apalah akan lebih semangat ketika jamaahnya di masjid itu putra putri apa cuma putra tok? Saya tanya yang putra misalkan, kira-kira jenengan baca burdahan lebih semangat mana? Lebih semangat santri putra dan putri gabung atau hanya putra tok? Saya tanya kok bukan tergantung niat kok. Ayo umumnya bagaimana? Kok misalkan lebih semangat ketika ada santri putra putri gabung? Wah, berarti ini menunjukkan apa? Sudah tidak stabil, sudah tidak ada kesungguhan, sudah tidak konsisten. Ada sesuatu berarti itu. Kok perasaannya beda? Nah, sama, kayak gitu. Atau misalkan saya lah, taruhlah saya pengaji nih santrinya sidik para patek semangat. Nih santrinya kayak baru semangat. Nah ini namanya apa? Tidak konsisten. Jadi orang konsisten itu entah sendirian, entah sedikit maupun banyak, sama saja semangatnya. Semangatnya itu sama. Nah, gitu ya. Nah, makanya alaika bitaqallah fisiri wal alan. Ya kayak gitu. Jadi yang semangatnya sama. Atasiu. Ya umumnya orang kan kalau sedikit kan nggak pada semangat kan? Atau misalkan dijak acara ya entah ustadznya entah membacanya kok kira-kira gak ada berkata kira-kira semangat ora? Hah? Ya ini masalah kalau gitu misalkan tahu acara neng musola itu atau di masjid itu garing ini rapat semangat ini berarti ada sesuatu yang nggak beres berarti dalam apa? Dalam hatinya. Kalau misalkan kok stabil ikut acara besar maupun kecil kok perasaannya sama, wah ini baru termasuk asid sidku, orang yang sungguh-sungguh kayak gitu. Atas si utang kaping 9 iku al ikhlasu ikhlas wa tasfiyatul amalilan bersihakan amal min kulli syaubin saking saben-saben mambu ya bau yang enggak enak wa bisidkilan kelawan estu wal ikhlasi lan ikhlas yasilu tumeka sapa abdu kawula ila maqami sidqiyah maring derajat sidqiyah kang bangsa wong kang ekstu. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu apa? Dijuluki apa? Asidi, karena apa? Orang yang estu, apapun yang dari Kanjeng Nabi nggak pernah beliau ragukan. Estunya luar biasa. Banyak orang yang meragukan tentang Isra Mi'raj waktu itu. Sayyidina Abu Bakar diceritakan Kanjeng Nabi, Abu Bakar, saya tadi malam baru melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari apa? Mekah ke mana? Palestina. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya percaya. Padahal andaikan di apa namanya disampaikan pada orang lain, kira-kira pada percaya tidak? Banyak yang enggak percaya. Secara nalar saja, nalar logika, kira-kira mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Oh, dari Mekah ke Palestina jauhnya minta ampun, belum naik kemana? Sidratul Muntaha. Oh, ini kan kalau orang pakai rasio hanya orang mengedepankan akal,
maka apa? Nggak akan menolak yang demikian itu. Makanya kan banyak yang ngecek kan, banyak yang nggak percaya terhadap kisah apa Isra Mi'raj. Tapi saya tidak Bakar langsung percaya, langsung sungguh mengastukan. Nah ini namanya apa? Sehingga beliau mendapatkan makom sidqiyah. Nah, makanya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas itu akan menjadikan seorang hamba masuk ke dalam makom asid sidqiyah. Al-ashir, al-ashiru ta'i kaping 10. Iku ayah taro yen to milih sapa wong min siyagi dzikir saking lafat atau sigot ya. Tahu sigot ya sampean ya? Belajar sorobo min siyagi dzikir saking piro-piro lafate dzikir lafdhotal la ilaha illallah lafat la ilaha illallah fa innalaha mongko sak temene iku tetep kaduwe la ilaha illallah atharon ono labet itu bekas atharon ono labet aziman kang agung indal kaumi mungguwe kaum sufiyah la yajidu ora nemu sapa wong fi ghairiha ing dalem saliyane la ilaha illallah min sairil adkari saking sakarine pira-pira zikir fa in faniyat mongko lamun ilang atau sirna apa syahwatu piro-piro syahwate man wa ahwiyatuhu lan piro-piro wa ahwiyatu dan kepinginane man kulluha yo sekabehane syahwat wa ahwiyat fahina idzin mongko nalikane mongkono faniyat. Ayo yang kelas 10B masih ingat yang kelas dulu 10B, yang kelas 11B. Hina idin artinya tamin apa itu namanya? Tamin inwat, betul. Iwat apa kalau masih pada idin? Membuang apa itu? Membuang jumlah, isim atau huruf. Kalau hina idin, bukan. Kalau hina idin membuang jumlah. Fahina idin maksudnya ingat tadi. Fahina idin mongkono nalikane mongkono faniyat. Nah, asalnya apa? Hina faniyat syahwatuhu, kemudian dihilangkan. Fahina idin mongkono nalikane mongkono faniyat syahwatuhu yasluhu patut apa ayat qura yen to dzikir sapa wong Allah taala bilafdil jalalati kelawan lafat jalalah faqat hale bloko bin ghairi nafin tanpa onone nafi tahu nafi peniadakan bin ghairi nafin nanti saya terangkan wa madama lan ing dalam selagine langgeng sapa man iku yashhadu nyekseni sapa man syai'an ing suwi-wiji minal aqwani saking pira-pira minal aqwani saking saliyane Allah gitu ya minal aqwani saking saliyane Allah fa dzikrullah taala mongko utawi zikir Allah taala binafi kelawan nafi wal isbati lan isbat netepaken iku wajib alaihi ing atase wong fistilahihim ing dalam istilah sufiyah. Saya tenangkan adab yang ke-10 zikir itu banyak apa enggak? Banyak. Jenengan jangan membuat makna sempit zikir. Pokoknya zikir itu muter tasbih, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Zikir itu tidak sebatas itu saja sebetulnya itu. Zikir itu mana asalnya apa? Ingat. Jenengan lihat pohon, kemudian kok bisa menghantarkan ingat Allah. Itu namanya juga apa? Zikir. Misalkan jenengan jalan-jalan ke pantai, ambil mancing misalkan. Mancing, melihat pantai. Kemudian lihat pantai itu, kemudian dalam hati sama terenyuh. Ya Allah, ciptaan jenengan ini luar biasa betul. Daratan itu hanya kecil sekali, lautan itu teramat luas. Kok bisa nggak sampai apa memulai daratan? Ini kan iling Allah gara-gara apa? Lihat laut. Ini juga namanya apa? Zikir.
gitu. Atau sama misalkan apa, sama tiba-tiba sakit gigi. Nah, kemudian ya Allah, selama ini ternyata saya nggak mensyukuri nikmatnya jenengan ya Allah. Ternyata nikmatnya gigi itu luar biasa, saya dikasih sakit gigi itu sakitnya luar biasa. Nah, ini namanya apa? Termasuk dikir atau tidak? Dikir. Jadi dikir itu jangan dimaknai sempit, kemudian jenengan gelar sajadah, lungguh masjid, ngadep kiblat, nyekel tasbih, kemudian baca kalimat-kalimat thayyibah. Enggak kayak gitu. Jenengan sambil jalan-jalan, jenengan sambil makan, sambil apapun, kok sekiranya bisa mengantarkan jenengan ingat Allah, itu namanya apa? Zikir. Jenengan apa namanya? Lihat orang kesusahan, tiba-tiba terenyuh, ya Allah kasihan ya orang itu, mungkin jenengan mudahkan urusannya. Ini namanya juga apa? Zikir. Jadi zikir itu maknanya nggak sempit, itu nggak sempit hanya pokoknya anteng neng masjid dikiran wiridan, itu nggak kayak gitu. Ya itu zikir, cuman nggak sesempit itu gitu loh. Oke. Nah, di antara kalimat-kalimat zikir yang paling afdol, yang paling dianjurkan oleh para ulama sufi adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Makanya apa? Kalau biasanya kalau orang ngomong tahlilan itu apa? Afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Luwih utama-utama zikir, ketahuilah bahwa itu semua adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau sebagian wiridan itu ditutup kalimatu haqqin alayya namut wa nub'atsu insyaallah taala minal aminin, bahwa kalimat la ilaha itu adalah kalimat yang hak, dengannya kita hidup, dengannya pula kita meninggal. Misi utama para nabi itu membawa apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Semuanya nabi itu membawa apa? Misi apa? Tauhid. Jadi kalimat apa? La ilaha illallah itu kalimatul haqqin alaiha namut wa alaiha wa nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Itulah kalimatul haqqin nahya wa alaiha namut wa nub'atsu insyaallah taala minal aminin, gitu ya kalimatnya gitu. Jadi kalimat yang sangat sakral sekali, karena misinya nabi ini yang membawa kalimat ini. Lah kata Imam Sya'rani di kitab ini ya, kalimat la ilaha illallah itu istimewa daripada kalimat-kalimat yang lain yang tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat yang lain. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu mengandung sebuah bekas yang sangat amat luar biasanya, teramat agung dalam kalimat la ilaha illallah, membekas pada diri seseorang itu. Jangan kan sudah kan kemarin dulu ketika apa namanya ngaji bab la ilaha illallah di apa? Di kitab apa? Di situ loh. Tangkihul qaul kan sudah lewat kan? Nah, itu kan diantaranya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari mulutnya itu apa? Sosok burung yang kemudian naik ke atas arus, kemudian memintakan istighfar kepada orang itu sampai yaumil qiyamah. Dan ketika kelak di akhirat menjadi sosok penolongnya. Itu kalimat la ilaha illallah. Wa miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Kuncinya surga loh, la ilaha illallah. Nah, itu loh. Jadi amat, makanya kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, memiliki istimewaan daripada kalimat-kalimat yang lain. Nah, saya terangkan, kalimat la ilaha illallah itu ada istilahnya nafi dan isbat. Dalam la ilaha illallah itu ada dua unsur, nafi dan isbat. Nafi itu maknanya apa? Meniadakan. Isbat maknanya apa? Menetapkan. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada dua unsur, nafi dan isbat. Nafi itu maknanya meniadakan, isbat maknanya menetapkan. Nafi itu adalah kalimat la ilaha, tiada Tuhan sama sekali di muka bumi. Ini namanya apa? Meniadakan. Nah, namanya apa? Nafi. Kan la ilaha. Lafaz la ilaha itu adalah bagian unsur nafi, meniadakan, tiada Tuhan. Isbatnya apa? Menetapkannya apa? Illallah. Itu adalah bagian daripada isbat, menetapkan, meniadakan, menetapkan. La ilaha maknanya apa? Nafi, meniadakan. Isbatnya illallah. Nah, kalau orang sekelas kita yang masih amatir-amatir kayak kita, zikirnya ya nafi dan isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah lengkap. Tapi kalau orang itu kemudian syahwatnya sudah hilang,
keinginan-keinginannya sudah hilang, maka dikirnya sudah bukan dikir nafi isbat lagi, tapi cukup dengan dikir isbatnya saja, lafadz Allah saja. Makanya ada apa? Dikir apa? Sirri. Kalau dikir jahar itu dikir apa? Nafi isbat namanya. Tapi kalau dikir sirri namanya dikir apa? Isbat saja. Karena hanya lafadz apa? Allah gitu kan? Nggak ada kalimat la ilahnya kan? Hanya apa, langsung apa? Allah. Itu namanya dikir apa? Isbat. Kalau misalkan kelas amatir kayak kita, dikirnya perlu la ilaha illallah secara lengkap. Tapi kalau misalkan sudah pada taraf orang-orang yang sudah nggak punya syahwatnya sudah hilang, kira-kira mudahnya makomnya wali lah, atau menjelang wali lah, kira-kira gitu ya. Nah, itu dikira sudah nggak lagi la ilaha illallah, tapi apa? Allah. Nanti akan diterangkan, malah tidak nggak lagi Allah nanti, malah pakainya domirnya saja. Hu. Nanti ada nanti. Sudah tidak lagi apa? Lafadz Allah lagi, tapi domirnya saja. Nanti akan diterangkan. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Makanya cocok sekali terhadap diri kita orang amatir. Dilalah bukan dilalah ya, apa namanya, kita ditakdirkan ikut thariqatnya Hadratus Syekh, yang mana wiridanya apa? Dikir la ilaha illallah. Wah, ini termasuk nikmat yang luar biasa bagi kita semua. Oke, gimana sih? Al-hadi asyar utawi kang kaping 11 iku ihdaru makna zikir, ngadiraken makna zikir bi qalbihi ing dalam atine wong, ala ikhtilafi darajatil musyahid ing atase milang-milang bedone derajate wong kang sisik ing atase bedone pira-pira derajate nggon ningali fidzakirina ing dalam pira-pira kang zikir bisyarti ayyuk ridho kelawan syarat yen to nyampeaken sapa wong ala syaikhihi ing atase gurune wong, kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji yuropi kang munggah sapa wong ilahi maring syekh bil adwaqi saking pira-pira rasa liyak lama supaya mulang liyu'allima supaya mulang sapa syekh hu ing wong thariqal adabi ing dalane adab fi ing dalam syekh. Nah, adab yang ke-11 ketika berzikir itu ini adalah menghadirkan makna zikir di dalam hatinya. Jadi zikir itu dirasakan mudahnya. Zikirnya dirasakan, tidak anggar zikiran saja. Asani asyar utawi kang kaping 12 iku tafarrughul qalbi, ngosongaken tafarrughul qulub, tafarrughul qulubi, ngosongaken pira-pira ati ankuli maujudin saking saben-saben perkara kang wujud hala zikri ing dalam tingkah zikir si wallahi saliyane Allah biqaulihi kelawan pengendikane wong, kelawan ucapane wong la ilaha fa innal haqqa mongko sak temene Allah kang maha hak taala iku guyurun pencemburu, guyur atau guyur ya, pencemburu. La yuhibbu ora demen sapa Allah ayyara yen to ningali sapa Allah fi qalbi dzakir ing dalam atine wong zikir ghairahu ing saliyane Allah illa bi idznihi angin kelawan idine Allah. Adab yang ke-12 yang terakhir ya ketika dalam berzikir itu mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha,
itu enggak ada apapun di muka bumi ini. Apa? Dihilangkan semua. Tidak ada satupun apapun yang ada dalam hati kita. Kemudian illallah, kecuali apa? Allah. Jadi adab yang berzikir itu meniadakan segala sesuatu, termasuk diri kita, termasuk sekitar kita, tidak ada semua. Alam itu tidak ada semua. Alam itu ada karena diadakan. Alam itu sebenarnya ada apa enggak? Alam raya ini sebetulnya ada apa enggak? Tidak ada. Bisanya ada karena diadakan. Yang ada itu hanyalah Allah sejatinya. Yang sejati ada itu adalah Allah. Nah, ketika mengucapkan la ilaha itu hilangkan semua ini, nggak ada semua ini. Kita ini wujudnya wujud semu, alam, bumi, semuanya, planet-planet, matahari dan langit itu adalah wujudnya wujud semu. Wujud semu itu artinya tidak secara nyata, adanya karena diadakan. Nah, gitu loh. Oke. Lah, kenapa kok demikian? Kenapa kok ketika mengucapkan zikir nafinya, ketika nafinya kok dihilangkan semua? Allah itu maha pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Pencemburu. Kalau misalkan ada orang zikir, tapi kok di dalam hatinya orang zikir itu kok ada yang lain selain Allah, Allah itu pencemburu. Misal sampean suka ambil orang, dan ternyata orang itu menduakan sampean, kira-kira perasaan kalian tersiat-siat atau tidak? Hah? Sakit tak berdarah. Al-mahabbatu la tuqbalu syirkah. Cinta tidak mengenal mendua. Oh. Lah ya kayak gitu. Lo kayak gitu. Itu kan makanya. Jadi gambaran-gambaran kayak gini itu bisa apa? Bisa kita bayangkan dalam apa? Keseharian. Makanya misalnya gini, kalian mendakwa cinta Allah. Jangan Allah dulu ya, yang muda dulu ya, yang muda dulu. Misal dengan suka pada sesuatu, maksud orang lah mudanya. Ada orang suka pada orang lain, atau misalkan seorang pujangga suka pada pujangi, atau misalkan pemuda suka pada pemudi, taruhlah. Kemudian mendakwa suka, tapi ternyata dia memiliki simpanan. Kira-kira cemburu atau tidak? Cemburu. Sama halnya misalkan kita mendakwa suka pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata dalam hati kita ada selain Allah dalam berzikir. Kira-kira cemburu enggak? Nah, Allah itu maha pencemburu. Allah itu banget cemburunya. Allah itu lebih cemburu daripada manusia. Nah, kayak gitu. Makanya ketika zikir nafi la ilaha itu hilangkan semua. Jadi kalau misalkan mendakwa suka tapi kok ada yang lain, ini namanya cinta dusta. Kira-kira kayak gitu lah. Bisa dipaham ya? Nah, gitu. Walaula analisih demi yakti. Oh ini dipotong kitab tapi jadi JJ bakal tadi ini. Laula yakti lamun mana tadi ya? Walaula demi yakti, walaula analisih demi yakti saat temene ikut tetap kadue syekh madkholan ana nggon mlebu aziman kang agung pita dibil murid ing dalem ngajari murid masago, saya pelan ya ini ya, masago ora wenang lil muridi kadue murid apa ayu khoyila. Kalau mak jangan dimana dulu, ayu khoyila saya kasih tahu. Ayu khoyila itu kalau makna pesantren dulu nyekro. Kalau makna sekarang itu membayangkan, mengimajinasi. Iku ayu opo ayu khoyila, yento mengimajinasikan, memvisualisasikan atau apa itu. Ayu khoyila yento membayangakan gitu aja ya, ben mudah. Iku opo ayu khoyila yento membayangakan sapa wong sahsohu ing awa-awaane syekh baina ainaihi ing dalam
antara kedua matane, dalam antarane mripat lorone wong, la fi qalbihi ora ing dalam atine murid, ainaihi ing dalam kedua matane murid, la fi qalbihi ora ing dalam atine murid. Mana tadi ya? Wa inna masyaratu angin pastine nyarataken sapa sufiyah nafia kula maujudin ing nafi akan saben-saben perkara kang wujud minal kauni saking alam minal qalbi saking qalbi liyatamakana supaya nancep lahu kadue murid apa ta'siru qauli la ilaha illallah bekase lafat la ilaha illallah bil qalbi ing dalam hati summa yasinuli apa ya, kalau bahasa Jawanya menjalar itu apa? Menjalar itu apa bahasa Jawanya? Merembet ya, merembet ya. Summa yasinuli merembet atau nular gitu ya, menjalar Indonesianya. Merembet apa dari kal makna mengkono makna ilasa il jasati maring sekarine jasad. Nah, saya ulangi. Tadi adab yang terakhir itu apa? Mengosongkan hati ketika zikir. Yang terfokus hanya lafaz Allah. Hanya Allah. Nah, di awal tadi kan diterangkan. Ya, kita flashback. Di awal tadi diterangkan. Kalau misalkan berzikir, itu kan bayangan ada sosok guru. Loh, gimana kan kayak bertentangan kan? Tadi suruh membayangkan, tapi di akhir suruh apa meniadakan semuanya gitu lah kan kayak bertentangan. Maksudnya kayak gini, andai kan orang itu kok bisa langsung koneksi terhadap Allah nih, saya nggak perlu apa namanya robitoh tadi, nggak perlu, karena orang itu perlu bimbingan, maka apa diperlukan apa membayangkan guru itu tadi. Jadi guru itu sebagai peran antara laki-laki apa jadi apa perantara, bukan tujuan. Kayak gitu. Kalau sudah koneksi ya sudah dilepaskan gitu. Makanya saya ini harus jelas ya, karena riwayat. Kalau saya mengatakan kata hadratu saya kurang nanti loncat. Dapat dari mana kalau tahu hadratu saya? Masih kecil gitu. Saya dari guru saya ya Mustafa, ini syaratnya jelas ini. Kemudian beliau dari yai. Kalau orang ilmu hadis harus kayak gitu, harus jelas, sumbernya harus jelas. Ya Mustafa pernah menyampaikan dawuhnya yai. Nah, gitu ya. Jadi riwayatnya jelas ya. Sahih ini tadi. Beliau menyampaikan, yai itu pernah nanti bilang gini. Ya apa ngomong iku, Pak? Kok mandek neng aku? Artinya apa? Ketika dzikir berhenti membayangkan di hadrosnya, tidak diteruskan kepada step-step berikutnya. Jadi kan diterangkan orang dzikir itu harus apa? Membayangkan sosok guru. Tapi berhenti di sosok gurunya saja, berhenti dibayangkan guru mursyidnya saja, tidak kemudian dinaikkan levelnya biar ingat Rasulullah, kemudian ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ingat Rasul, ini guru mursyid dihilangkan, ingatnya Rasulullah, dan nanti naik lagi. Nah, jamaah-jamaah ini berhentinya pada hadratus syekh. Makanya hadratus syekh kemudian berkomentar, bilang sanjang beliau, ya apa Pak, wong-wong iku kok mandek neng aku, kok malah apa mandek neng aku, nggak diterus no. Ini kritiknya hadratus syekh. Maksudnya ayolah kita benar awal itu mengingat guru mursyid, tapi jangan berhenti di guru mursyid, dilanjutkan pada langkah setelahnya itu tadi. Bisa dipaham ya? Nah, makanya juga hadratus syekh sendiri pun juga berkomentar terhadap hal ini. Artinya apa? Robito itu penting, tapi jangan berhenti di robito. Jalan gitu ya. Gitu. Kayak misalkan kita mau ini, taruhlah ini kita mau nyebrang, ada jembatannya. Jembatan itu adalah sebagai sarana untuk sampai pada tujuan sebelah kan, seberangan sebelah. Apakah kemudian kita berhenti di jembatannya, nggak mau sampai tujuannya? Nah, kira-kira gitu. Kalau orang hanya berhenti di robito itu mau nyebrang, tapi hanya berhenti di jembatan, tidak sampai pada tujuan. Nah, kayak gitu. Harusnya dari jembatan sampai tujuan. Oke. Bisa dipaham? Bisa ya?
Oke. Wa ansyadu lan padha nasyid. Nasyid itu apa? Nasyid itu nembang. Wa ansyadu lan padha nembangaken sapa ulama. Artinya membikin syair. Ata nekani ni ingsun apa hawaha cinta ing Allah qabla an a'rifa ing dalam sadurunge yen to ngerti sapa ingsun al hawa ing cinta, al hawa ing hawa gitu aja ya, al hawa ing hawa. Fasadaqa mongko ngadepi sapa apa hawaha qalban ing ati farigon kang kosong fatamak kana mongko dadi tumancep, fatamak kana mongko dadi tumancep. Jadi kalau pengen zikirnya kita itu membekas, maka ketika zikir itu kosongkan, fokus, netralkan semuanya, hilangkan semuanya. Kayak misal gini, jenengan gambar, ini analoginya ya, jenengan gambar di kertas yang masih polos dengan kertas yang sudah ada orek-orekannya, lebih mudah mana? Kertas yang masih polos, karena bisa berkreasi lah kayak gitu loh. Orang kok berzikir tapi kok banyak pikiran kemana-mana, itu ibarat orang gambar tapi di dalam kertasnya sudah ada coret-coretannya terlebih dahulu. Kira-kira gambarannya jadinya bagus apa jelek? Jelek. Beda lagi dengan apa yang masih kosong, itu mau digambar apa kan lebih mudah. Nah, gitu loh. Oke. Mana tuh? Ajma'u lan padha sepakat sapa ulama sufi ya. Kalau saya menyebut ulama di sini berarti ulama apa? Ulama sufi. Wa ajma'u lan padha sepakat sapa ulama sufi, ulama ala anahu ing atas temene kelakuan iku yajibu ya wajib. Oh, enggak mau habis jawabnya, kok enggak kerasa. Iku yajibu wajib alal murid ing atas murid apa ayat qura yen to zikir sapa murid bi kuwatin kelawan kekuatan tamatin kang sempurna. Bihaitsu la yabqa sehingga ora tetep minhu saking murid apa muttasiun apa ya ruang gitu aja di mana ya apa Indonesia aja ya ruang apa bahasa Jawa nih ruang itu panggonan celah ya ruang celah mutasiun ruang celah wayah tazulan obah-obah sapa murid obah-obah sapa murid min fauqi ra'sihi fauqa itu asalnya mabni tapi kalau jatuh setelah isi apa huruf jar dan diidofakan maka menjadi fauqi kayak tahti min tahti hal anhar asalnya tahta. Kalau hanya jatuh setelah apa huruf jar dan tidak diidofakan jadinya apa fauqu tahtu min tahtu. Kalau diidofakan ke kemasukan huruf jar menjadi min tahti hal anhar contohnya gitu loh. Dibuka di kitab Mujamul Munfasal ila apa ya? Bisa mana apa? Asobi apa apa? Bukan asobi. Ada alifnya enggak? Asonya enggak ada. Min berarti ila usbu'i qadamaihi. Maring pira-pira drijine delamaan lorone murid. Wahia utawi bikuwatin tamah iku halatun tingkah yastadiluna kang podo ngalap dalil sopo ulama sufi biha kelawan halah ala anahu ing atas sak temene man iku sahibu himmatin wong kang duweni apa ya cita-cita yang luhur apa bahasa Jawane iku ya cita-cita yang luhur gitu fayurja mongko den Arab lahu kadue murid apa al-fathu kebukae ati an qaribin saking mongso kang parek insyaallah lamun kersa sapa Allah taala. Kata Imam Sya'rani
para ulama sufi itu sepakat, semuanya sepakat bahwa wajib bagi murid, khususnya murid yang amatir kayak kita, ketika berzikir harus menggunakan kekuatan yang sempurna. Harus apa? Menggunakan apa? Kekuatan yang sempurna. Zikir artinya apa? Tenanan. Nah, sampai kapan? Sampai tidak ada ruang celah di dalam hatinya untuk hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terpaku hanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang lain, celah bagi hal-hal yang lain untuk kita pikirkan. Nah, dia menggerak-gerakkan cara menguatkannya, cara zikir yang kuat itu bagaimana? Kekuatan yang sempurna itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, gerakkan semua. Nah, makanya kalau zikir itu jangan kepalanya saja yang apa namanya? Geleng-geleng. Iki zikir apa wong sirai mumet ini. Apa? Tapi apa? Seluruh sekujur tubuhnya itu di ulama sufi sepakat untuk apa? Zikir itu yang secara kekuatan yang ekstra. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sempurna. Digerakkan semua. Oh, misalkan ya, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ini gerak semua gini. Beda-beda kalau misalkan jenengan ya. Ini ndas ngeluh jenenge iki. Jadi zikir itu kayak gitu. Karena itu akan lebih cepat apa? Merasuknya dalam hari. Nanti akan diterangkan di bawahnya, akan banyak masih seru nanti di bawahnya itu. Jadi zikir itu kayak gitu. Jadi zikir itu jangan hanya geleng-geleng saja, tapi mulai di atas ujung rambut sampai ujung kaki digerakkan semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kayak gitu ya. Sampai pernah siapa contohnya? Tatasum. Ayo zikir gerak semua. Tatrokib. Jadi jangan hanya kepalanya, seluruh tubuhnya. Aku bubul lah. Orang gitu. Jadi gitu. Saya punya guru ya, dari orang Wonosobo. Itu beliau mondoknya itu di Banten. Beliau itu juga mondok di Guru Mursyid, ada Guru Mursyid di Banten. Guru Mursyidnya beliau itu kalau zikir itu kayak sampai kayak mumbul. Jadi kayak gitu loh. Saking kuatnya zikirnya. Saking kuatnya. Beliau mursyid, gurunya itu. Itu sampai kayak ngangkat mumbul gitu loh. Gitu loh, saking kuatnya itu. Jangan pernah lihat video zikir kemudian sampai gerak ke arah-arahan itu. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalkan apa namanya, kalau jenengan zikir bid'ah lah, misalkan kalau akbar di kedinding atau Ramadanan itu. Kalau di sini saya masih baru ya. Kalau di kedinding itu banyak sekali, ketika di besaran itu sampai geleng-geleng kemudian sampai nangis, nah itu banyak sekali. Atau zikir bid'ah lah, misalkan ketika akbar itu kan sampai gerak-gerak semua itu, sampai nangis-nangis. Nah itu ini sudah merasuk yang namanya makom secerca dari panah itu loh, yang saya keterangkan kemarin itu loh. Nah, makanya zikir itu harus kekuatan yang sempurna. Jadi karena yang demikian ini menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam berzikir. Lah orang yang demikian ini insya Allah bisa diharapkan dapat terbukanya hati. Makanya kalau pengen hatinya cepat terbuka, zikir sing tenanan. Di antaranya apa? Kalau berzikir seluruh tubuhnya digerakkan semua. Gerakkan semua. Jangan hanya kepalanya, tapi tubuhnya. Nah, itu. Nah, gitu ya. Bahkan di sebuah hadis itu, berzikirlah kalian sampai orang lain menganggap kamu gila. Sampai begitu kan. Di kitab Al-Qusya itu ada di halaman awal kalau nggak salah itu. Itu sampai gitu. Sampai orang lain menganggap apa? Gila. Artinya itu menunjukkan apa? Zikir sing saking tenanan nih. Zikir sangat tenanan kan orang lain menganggap itu aneh kan biasanya kan. Nah, kayak gitu. Jangan nggak usah gitu. Orang non al-hikmah saja, orang awam kalau melihat al-hikmah itu aneh enggak? Zikir sampai geleng-geleng kayak gitu. Ayo, jangan misalkan orang temannya sampean di rumah yang bukan enggak mondok dan enggak ikut majlisan, kemudian tuduh ke apa namanya? Video nih orang zikir bid'ah atau nasitan saja.
itu diguyub nggak kira-kira? Nah, ya karena gitu, orang sekarang itu kayak gitu. Nah, kayak gitu, menganggap sesuatu yang benar dianggap gila, kadang bid'ah malah gila malah kadang itu. Aneh, lucu malah jadikan guyonan malah. Ya kayak yang lagi rame-rame belakangan gini kan, yang penuh adab dikatakan feodalisme, yang sekolah-sekolah malah melawan gurunya tidak dikatakan feodalisme. Kayak gini nih, oh alam. Enak. Ayo, wong liya ngerti apa? Gitu ya. Jadi ya gitu. Dah malam. Ditandai ya sampai mana? Untuk minggu depan qaulu wa yakun al jahru fi dzikri birifkin khaufan ayyat rabbiyalahu fasitak wal alam bisawab. Ada jalan? Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwa bimuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karamin. Allahumma inna a'udzubika min afa' wa qalbin nasya' wa du'ain wa amalin fa. Allahumma inna a'udzubika min hamil azan wa a'udzubika min azan wa a'udzubika min subhi wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri zal ya ghani hamid ya ghani hamid ya ghani hamid ya